Share materi dulu. Minta tolong dulu, ada materi saya kirim di grup, izin di share karena laptop saya pakai untuk Oh ya, siap. eh, Yang hasil penelitian ya, Pak. ya hasil penelitian betul. Saya koneksi dulu ke headset di. Sudah muncul, Pak Dokter. Oh iya ya. Saya share dulu headset dulu. Oke. Eh, oke. Mohon maaf nih karena saya headset justru tidak connect. Oke. Oke, sekarang kita membahas tentang hasil penelitian. Hasil penelitian di bab 4 UIN Alauddin itu kita membahas hasil penelitian dan pembahasan. Di bab 5-nya itu kita membahas kesimpulan dan implikasi penelitian atau penutup istilahnya. Eh, sebelum kita mulai, eh, ada pesan yang saya mau sampaikan bahwa eh, value dari penelitian kita itu bukan hanya sekedar penyampaian data, penyajian data, tapi bagaimana kemampuan kita menafsirkan dan mengaitkan temuan dengan realitas ilmiah. Realitas ilmiah kita berbicara tentang teori dan realitas sosial sebagai implikasi praktis. Oke, slide berikutnya, izin. Oke. Mohon di screenshot, dibantu screenshot karena saya lagi bawa presentasi juga. Pak Farid izin share. Iya, siap, Pak Oke, Dokter. oke. Jadi kekuatan di hasil penelitian itu dan kesimpulan sebagai ending, kesimpulan hasil hasil dan pembahasan itu sebenarnya puncak dari proses penelitian kita. Jadi kalau kita lihat gambar piramida, kita bisa lihat kesimpulan paling atas. Oke. Tujuannya menjawab rumusan masalah di kuantitatif. Kita coba menguji hipotesis.
atau menemukan makna ketika kita membahas penelitian kualitatif dan bagaimana kita integrasikan analisis data kita dengan interpretasi. Kalau 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 kita lihat dari piramida terbalik, okay, data kemudian kita analisis. Dari analisis ini yang saya gambarkan ini sebenarnya cenderung ke kuantitatif ya, walaupun ada pendekatan kualitatifnya. Jadi data-data itu yang sebaran data itu menjadi informasi penting ketika kita analisis. Nah, disinilah analisis peran alat bantu kita. Kalau di kuantitatif biasanya ada SEM, ada SPSS, okay? Kalau di kualitatif juga sebenarnya sudah alat bantu, okay? NVivo itu alat bantu penelitian kualitatif. Kemudian dia menghasilkan hasil. Nah, hasil inilah yang kita coba interpretasikan. Nah, di interpretasi ini kita coba bahas. Hasil ini coba kita bahas, kita interpretasikan. Kemudian kita coba jawab. Jadi sebenarnya hasil penelitian, pembahasan itu sebenarnya eh, eh, di penelitian kuantitatif itu sebenarnya yang kita muncul hasil penelitian itu memang numerik ya. Jadi biasanya hasil dari analisis statistik biasanya yang muncul dalam bentuk grafik, ada tabel, ada kadang diagram. Okay. Tujuannya sebenarnya ingin hanya mendeskripsikan, mendapatkan atau melihat apa yang dapat ditemukan. Beda di kualitatif. Kualitatif itu membahas tentang bagaimana atau mengapa hal ini diteliti. Nah, di kuantitatif, makanya rumusan masalah kuantitatif itu selalu berbunyi apakah apa variabel X misalnya gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Okay. Nah, hasil kuantitatif biasanya muncul tabel. Tabel itu sebenarnya yang paling banyak itu koefisiennya. Regresi biasanya simbolnya Y sama dengan A plus BX. Dari data ini kita bisa lihat okay, bahwa hasilnya ini signifikan berpengaruh dengan 40% pengaruhnya. Nah, di penelitian kualitatif, hasil penelitian itu memang muncul angka-angka. Angka yang pertama berbicara tentang validitas dan realitas data. Angka kedua itu berbicara tentang asumsi klasik. Asumsi klasik itu ketika melihat pengaruh, harus kita uji asumsi klasik dulu. Kemudian kemudian melihat pengaruhnya melalui regresi linear. Yang keempat, hasil penelitian di kuantitatif itu uji hipotesis. Uji hipotesis yang paling umum digunakan uji T. Uji T itu menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak. Ini hasil penelitian. Contohnya, misalnya ini ada regresi linear menunjukkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Oke, signifikansinya di bawah 0,5. Dari tabel kita bisa lihat nilai P berada di bawah 0,05. Berikutnya, nah, kalau berbicara tentang hasil penelitian kualitatif, biasanya di penelitian kualitatif itu yang dimunculkan adalah temanya, ada tema, ada kategori, ada makna. Kemudian
biasanya hasil penelitian kualitatif disusun berdasarkan eh, teorinya Miles dan Habermas. Ia mengatakan bahwa proses penelitian kualitatif disusun berdasarkan proses reduksi data, kemudian kita sajikan dan verifikasi. Nah, misalnya contoh kasus ini dari hasil wawancara mendalam ada tema yang pertama misalnya maaf saya kebetulan saya orang manajemen jadi sampel saya di konsep manajemen yang saya pakai. Oke. Wawancara mendalam ini misalnya kita temukan tema bahwa ternyata perlu kepercayaan spiritual dalam keputusan bisnis. Oke. Atau bisa juga kita menemukan ada nilai sosial sebagai orientasi profit. Artinya profit, keuntungan bukan hanya materi, tetapi juga kita menemukan ada nilai sosial di dalamnya. Oke, misalnya silaturahim, oke, kemaslahatan, oke. Kemudian misalnya hasil wawancara mendalam kita juga dapatkan tema ada integrasi etis di dalam wawancara kita dan strategi manajerial. Slide berikutnya. Oke. Nah, misalnya tadi kita temukan nilai-nilai spiritual dalam kepemimpinan manajerial di perusahaan syariah. Misalnya ini yang biasa dilakukan di penelitian kualitatif. Oke, selanjutnya. Misalnya tahap coding. Hasil wawancara kita menemukan istilah keikhlasan. Oke, ini. Jadi kita mulai coding dari hasil wawancara. Kita mulai coding, ada muncul keikhlasan dalam hasil wawancara. Ada juga hasil temuan hasil wawancara kita, ada yang mengatakan ketika bekerja, itu sebelum masuk bekerja atau sebelum memulai pekerjaan, itu mereka berdoa dulu. Oke. Kemudian yang ketiga ini tanggung jawab moral. Oke. Jadi ini hasil wawancara. Kemudian kita kode. Oke. Keikhlasan itu sebagai nilai spiritual. Jadi kita kode keikhlasan itu kita kasih kategori sebagai bagian dari nilai spiritual. Oke. Kemudian doa sebelum bekerja. Jadi ini hasil yang kita coding. Jadi doa sebelum bekerja itu kita masukkan, kita kategorikan, kita coding menjadi etika kerja. Oke. Kemudian tanggung jawab moral kita masukkan kode sebagai kepedulian sosial. Nah, kita gabung ketiganya, nilai spiritual, etika kerja, dan kepedulian sosial, kita bisa memberi nama sendiri berdasarkan perspektif kita, berdasarkan keinginan peneliti. Karena ini kita berbicara tentang nilai-nilai spiritual dalam manajerial, berarti kita dapatkan tema kepemimpinan berbasis spiritual. Oke. Jadi tema inilah yang coba kita temukan. Jadi di penelitian kualitatif memang itu selain tadi pakai metodenya Miles dan Habermas, itu dalam pengolahan datanya biasa dipakai vivo. Itu biasanya itu menggunakan 3 hal. Kita mengcoding dulu, memberi kode, kemudian kita memberi kategorisasi, terakhir kita menentukan tema. Oke. Jadi dari hasil wawancara ada yang mengatakan keikhlasan, ada doa sebelum bekerja, ada tanggung jawab moral, kemudian kita kasih masuk kategori bahwa semua keikhlasan itu sebagai nilai spiritual, doa sebelum bekerja sebagai etika kerja, dan tanggung jawab moral sebagai kepedulian sosial.
Nah, dari situlah kemudian kita memunculkan tema sebagai kepemimpinan dalam spiritual. Nah, kalau tadi hasil penelitian kita sudah olah datanya, kemudian kita mencoba membahas, oke? Nah, di pembahasan, di penelitian kuantitatif, itu sebenarnya kita mencoba menginterpretasikan, memberi makna, memberi arti hasil statistik itu dalam konteks teori. Oke. Dalam konteks teori, kemudian kita bandingkan dengan konteks empiris atau literatur atau penelitian terdahulu. Oke, artinya kalau konteks empirisnya, kenapa hal itu bisa terjadi? Kembali ke instrumen kita. Oke, kembali ke instrumen kita, kembali ke kuesioner kita. Jadi pembahasannya jangan terlalu jauh, kita kembali ke pembahasan kita. Kemudian kita coba kaitkan penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Oke, apakah mendukung teori sebelumnya, memberi kontribusi baru, atau kita punya temuan baru, atau justru menolak penelitian terdahulu. Oke, jadi kita kaitkan temuan terdahulu, konsekuensinya ada 3. Oke, yang pertama bahwa penelitian kita mendukung teori yang lama, penelitian terdahulu yang lama. Kedua, membantah teori yang lama. Ketiga, itu kita menemukan teori baru. Oke. Ini untuk kuantitatif. Kuantitatif itu bagusnya hasil penelitian, kemudian hasil penelitian itu kita interpretasi, setelah kita interpretasi, kita jadikan sebagai pembahasan. Nah, setelah pembahasan, itu kita bandingkan dengan teori, kita bandingkan dengan penelitian terdahulu. Nah, ketika membandingkan penelitian terdahulu, kita tinggal sebut saja apakah menerima, menolak, atau punya teori baru. Nah, kalau penelitian kualitatif itu pembahasannya itu berbasis narasi. Jadi memang dari tadi kita sudah dapat nilai spiritual dalam kepemimpinan. Oke. Jadi tadi dari hasil wawancara kita kemudian bahas bahwa ternyata nilai spiritual dalam kepemimpinan syariah mampu memperkuat komitmen organisasi karena pemimpin dianggap memiliki integritas moral. Jadi sebenarnya narasi interpretasi kita sebenarnya merupakan tafsiran makna di balik data yang kita temukan. Biasanya kita rujuk pada teori. Artinya kalau nilai spiritual dalam kepemimpinan, kalau kepemimpinannya, teorinya itu kepemimpinannya yang bagus, berarti memperkuat komitmen organisasinya. Oke. Nah, di pembahasan penelitian kualitatif yang ketiga itu sama, kita mencoba mengaitkan penelitian terdahulu atau teori yang ada. Jadi di pembahasan di kualitatif itu mencoba membandingkan konteks sosial dengan budaya yang ada. Jadi kalau di kuantitatif teori yang kita coba bandingkan, kalau di kualitatif itu konteks sosial. Apa yang ada di masyarakat, apa yang ada di kultur organisasi. Oke, ini. Nah, pembahasan sebenarnya ini yang seringkali kita lupa. Di pembahasan itu sebenarnya jawaban panjang rumusan masalah kita. Jadi, pembahasan adalah jawaban panjang rumusan masalah kita. Oke, atau jawaban rumusan masalah jawaban sub masalah kita. Nah,
sebelum ke kesimpulan, kita harus membahas juga pembahasan, kita harus membahas juga eh, menjawab rumusan masalah pokok. Jadi tema penelitian kita juga harus jawab sebagai penutup. Jadi pembahasan terakhir itu mencoba menjawab rumusan masalah pokok sebagai penutup. Setelah itu baru kita menyeberang ke bab 5. Bab 5 itu ada dua isinya. Bab 5 itu penutup, kesimpulan, dan implikasi penelitian. Nah, ketika kita berbicara kesimpulan, kesimpulan itu sebenarnya jawaban pendek dari rumusan masalah. Jadi pembahasan adalah jawaban panjang rumusan masalah, kesimpulan jawaban pendek rumusan masalah. Jadi kalau dua rumusan masalahnya, maka pembahasannya dua. Karena jawaban panjang rumusan masalah, berarti masalahnya dua. Nah, kesimpulan berarti jawaban pendek. Karena dua rumusan masalahnya, berarti jawaban pendeknya juga harusnya kesimpulan ada dua. Nah, di penelitian kuantitatif, kesimpulan itu dua yang dijawab. Selain menjawab rumusan masalah, dia juga menjawab hipotesis, diterima atau ditolak. Nah, di kesimpulan di kuantitatif, karena kita berbicara tentang angka, numerik data, maka kita menjelaskan juga secara singkat, padat, dan berbasis data statistik. Jadi sumbernya data statistik. Regresinya berapa? Variabel X mempengaruhi berapa? Nah, ini ada format contoh di kuantitatif. Variabel X berpengaruh terhadap berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Model regresinya bahwa variabel X mempengaruhi Y hanya 33%. Berarti ada variasi lain di variabel Y yang perlu diteliti. Ada 67% variasi di variabel Y. Tapi X yang kita teliti baru 33%. Nah, di penelitian kuantitatif biasanya kalau rumusan masalahnya 3, berarti ada 4 indikatornya, 4 variabelnya. Nah, ini dalam contoh tabel ini ada 3 yang dinilai. X1 ke Y signifikan, X2 ke Y tidak signifikan, X3 ke Y signifikan. Jadi kesimpulannya tinggal kita menjawab apakah berpengaruh positif signifikan, yang mana signifikan, yang mana tidak. Nah, di kualitatif, karena kita rumusan masalah jawaban pendeknya, berarti kita mencoba menyimpulkan esensi makna dari hasil penelitian kita. Nah, esensi ini bisa refleksi teori, bisa juga refleksi dari praktis. Misalnya tadi kepemimpinan berbasis nilai spiritual membentuk budaya organisasi yang humanis dan berkelanjutan. Jadi hasil temuan kita itu secara teori bahwa kepemimpinan berbasis nilai spiritual bisa membentuk budaya. Bisa membentuk budaya, itu satu temuan. Budaya yang mana? Budaya yang humanis dan berkelanjutan. Jadi dari temuan kita bahas, kemudian kita memberi makna. Kita memberi makna berdasarkan penelitian kita. Nah, ada perbedaan sebenarnya ketika kita melihat data kuantitatif dengan data kualitatif. Kalau tadi saya jelaskan data kuantitatif itu bisa diagram, gambar. Kalau kualitatif kan hasil wawancara biasanya di coding. Dikasih kode, dikasih kategori, dibentuklah tema. Nah, di kuantitatif tujuan penelitiannya sebenarnya hanya menguji hipotesis. Makanya disebut menguji teori. Sebenarnya ketika kuantitatif itu kita menguji teori, sebenarnya cuma menguji hipotesis.
Jadi di kuantitatif tujuannya menguji hipotesis. Apakah hipotesis diterima atau ditolak di tempat penelitian kita. Makanya akan hasilnya kita bandingkan dengan penelitian terdahulu. Menerima atau menolak penelitian terdahulu. Berbeda dengan kualitatif. Kualitatif memang mencoba menemukan makna apa yang tersirat. Tadi keikhlasan. Keikhlasan itu apa maksudnya? Maknanya keikhlasan itu apa? Keikhlasan itu kita berbicara tentang tadi nilai spiritual. Ketika kita kaitkan nilai spiritual, berarti kita kaitkan dengan kepemimpinan, berarti kepemimpinan butuh nilai spiritual. Yaitu apa? Keikhlasan itu tadi. Nah, kalau kuantitatif, sumber datanya memang angka. Numerik. Itu tadi, pernah saya jelaskan. Laki-laki perempuan dikasih kode 1, 2. Makanya angka-angka datanya. Validasinya, regresinya 67%, masih ada variasi terhadap variabel Y. Nah, kalau di kualitatif, datanya itu narasi. Memang cerita saja interpretasi kita. Nah, kalau analisisnya di kuantitatif pakai alat bantu analisis statistik. Nah, kalau di kualitatif, ya di endingnya analisisnya kita menggunakan tema. Apa tema yang coba kita angkat. Nah, kalau hasil penelitiannya di kuantitatif ya signifikan berpengaruh. Itu pun ada yang tambahkan pengaruhnya positif. Jadi berpengaruh positif signifikan terhadap Y-nya. Sedangkan di kualitatif itu tadi dari coding, kategori, kemudian kita menentukan tema. Tema inilah yang kemudian kita interpretasi. Nah, kesimpulannya berdasarkan uji statistik. Sedangkan di kualitatif ya kesimpulannya berdasarkan interpretasi makna yang kita berikan. Jadi makna itu tergantung dari kepemilikan kita. Keinginan peneliti. Terakhir dalam penelitian itu kita berbicara tentang implikasi penelitian. Saya dulu. Implikasi penelitian ini sebenarnya konsekuensi logis atau dampak dari hasil penelitian kita. Bisa dampak konseptual, bisa dampak praktis yang kita dapat dari hasil temuan penelitian kita. Jadi hasil temuan kita ini bisa memberi konsekuensi atau dampak dari hasil penelitian kita. Itu konsekuensi. Nah, konsekuensi inilah ke slide berikut. Konsekuensi inilah yang disebut dengan implikasi penelitian. Nah, implikasi penelitian, jadi hasil penelitian menemukan fakta empiris, pembahasan kita buat menjadi interpretasi, implementasi merupakan dampak. Nah, dampak konsep ini itu kita sebut dengan implementasi penelitian dalam bentuk teori. Nah, teori, jadi implikasi penelitian teori itu sebenarnya bagaimana hasil penelitian kita itu memperluas, jadi memperkuat itu artinya mendukung penelitian sebelumnya. Memperluas itu berarti ada tambahan baru. Kemudian menantang teori yang ada, artinya menolak penelitian terdahulu. Itu secara teori. Nah, kalau secara praktis, itu bagaimana temuan kita ini bisa diimplementasikan di dunia nyata.
baik dalam komunitas, organisasi, bisa dalam bentuk manajerial, bisa dalam bentuk kebijakan, itu praktis. Eh, Terakhir juga di dampak penelitian kita juga bisa berbicara tentang metodologinya. Bagaimana temuan kita ini membuka peluang baru untuk pengembangan metode penelitian baru atau perbaikan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi di implikasi penelitian biasanya memang membahas tiga hal: dampaknya terhadap teori. Dampak terhadap teori itu biasanya ya itu saja, apa kita menerima, menolak, atau bisa menambahkan. Oke. Di praktis itu ya bagaimana bisa kita manfaatkan hasil penelitian kita di dunia nyata, baik di komunitas, di organisasi, di dalam bentuk kebijakan, budaya organisasi. Ya. Ini atas slogan-slogan ini praktek. Dan terakhir itu implikasi dampak itu bisa di metode. Siapa tahu misalnya sekarang banyak orang meneliti tentang metodologi apa fenomenologi. Kemudian dia integrasikan ke netnografi. Netnografi itu misalnya netnografi itu biasanya kalimat-kalimat dari komen-komen di media sosial. Itu netnografi. Jadi bukan etno, tapi netnografi. Oke, kita integrasikan. Biasanya orang menelitinya hanya fenomenologi, kita gabungkan dengan netno. Itu di metodologi. Itu contoh. Oke, saya kira itu terkait pembahasan dan bab 4 dan bab 5 di penelitian kita. Nah, di bab 4 itu kan dua yang dibahas. Dua hasil penelitian dan pembahasan. Nah, hasil penelitian ini itu berdasarkan teori yang kita coba gunakan. Jadi hasil penelitian kemudian membuktikan hasil interpretasi makna kita, kemudian pembahasan. Di pembahasan itu seringkali di pembahasan itu apa tuh? Selanjutnya. Jadi pembahasan itu jawaban panjang rumusan masalah. Pembahasan itu perlu penguatan teori, perlu penguatan penelitian terdahulu. Biasanya juga karena kita di UIN Alauddin, jadi perlu juga kekuatan pijakan dalil. Kalau memang karena kita di UIN, jadi biasanya di pembahasan perlu juga kita tambahkan penguatan dalil. Kalau kita menggunakan Al-Quran, berarti kita butuh ahli tafsir. Biasanya tafsir al-misbah yang kita pakai. Oke, baru kita bisa interpretasi, karena kita bukan ahli tafsir. Oke, saya kira itu tambahan. Ada yang ingin bertanya? Kesimpulan itu jawaban pendeknya. Jadi tergantung rumusan masalah. Oke, jadi cara menjawabnya di pembahasan, rumusan masalah pertama menjadi sub pembahasan pertama, rumusan masalah kedua menjadi sub pembahasan kedua. Begitu juga kesimpulan. Karena kesimpulan jawaban pendek rumusan masalah. Ya, tapi Pak Dokter, Ya, silakan. jadi tapi terkait itu misalnya rumusan masalah 5, berarti kesimpulannya juga 5. Iya, betul. Kesimpulan lima itu Anda bilang konsisten. Karya ilmiah yang baik itu konsistensi yang dijaga. Berarti pembahasannya juga ada 5.
Kalau terkait hipotesisnya, Kenapa Pak Farid? misalnya hipotesisnya kan juga biasa ada beberapa. Iya, beberapa. Kalau ada panahnya 5, berarti 5 hipotesisnya. Berarti 5 rumusan masalahnya. Oh iya, Berarti pembahasannya 5, kesimpulannya juga 5. oh iya, siap. Eh, tapi Pak Dokter tadi ada disebut NPIPO. NPIPO itu alat bantu penelitian kuantitatif ya? Kualitatif, kualitatif, kualitatif. Oh, kualitatif. Iya, banyak. Jumlah apa? Bukan saja in vivo ya, banyak alat bantu analisis untuk mengidentifikasi apa membantu kita dalam coding. Tadi saya sempat kategori, jadi dalam kode kategori sama tema. Itu sebenarnya akan muncul itu. Dia memunculkan tema nanti hasilnya. Oke. Tinggal kita memberi makna simbol apa temanya nanti. Oke. Itu makanya kalau di kualitatif itu kalau level pasca itu ya minimal 3 rumusan masalah. Karena kalau 2 katanya level L1 itu untuk 2 rumusan masalahnya. Itu biasa level L1. Kalau pasca itu biasanya menggunakan 3 rumusan masalah minimal ya. Apakah boleh 2? Boleh, je. Cuma kan nanti dibilang levelnya S2. Tidak ada kita mencoba memperluas tema penelitian kita. Tadi kita tadi pembahasan memperkuat, okay, apa mendukung penelitian terdahulu lama, menantang, dan terakhir itu menolak. Oke, yang lain ada tambahan? Izin Pak, mau bertanya sedikit. Ya, silahkan biar banyak, tidak apa-apa. Jadi, eh, apa yang terjadi misalnya jika peneliti hanya fokus pada signifikan statistik atau biasa disebut dengan p-value, tanpa perlu mempertimbangkan practical significance dari hasil sebuah penelitian? Coba dulu, jadi saya menjelaskan dulu, membantu dulu. Tapi di-unmute ki audionya Pak Dokter. Jadi amanah dan adil itu sebenarnya pondasi etika. Jadi dalam COD itu
amanah dan adil itu sebagai pondasi etika dalam transaksi. Nah, KIAR itu sebenarnya sebagai perlindungan konsumen, jadi mekanisme perlindungan konsumen untuk memilih atau mengembalikan. KIAR juga membantu pencegahan GARAR untuk mencegah sarana kejelasan transaksi. Jadi sebenarnya COD ini salah satu sarana mewujudkan nilai-nilai syariah. Jika dirancang memang sesuai dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Oke, ini sebenarnya model konseptual ini bagaimana membangun kepercayaan digital dalam konsep Islami. Oke, sorry, tadi saya ditanya dalam presentasi, jadi saya jawab dulu. Masih pakai kah ini headset? Makanya saya tidak pakai headset. Oke, saya lanjut. Oke, soalnya dulu tadi ini. Ada pertanyaan Tunggu saya di dulu, ada tadi dicatat soal juga dulu, Titi. Saya jawab dulu soalnya Pak Farid. Ya, siap. Jadi, mohon ditulis juga soalnya, Pak. Jadi apa? Kalau penelitian kontradiktif tidak konsisten dengan hipotesa. Oke. Apakah ada hasil penelitian kontradiktif atau tidak konsisten dengan hipotesa awal? Oke. Kalau seperti itu, artinya hasil kita tidak berbeda dengan hasil penelitian terdahulu. Oke. Oke, caranya menyusun itu pertama membahas dulu hasil penelitian kita. Oke. Membahas penelitian kita, mengaitkan dengan teori dominan. Oke. Kalau kita mau mengembangkan model teori baru, berarti kita tambahkan di implikasi penelitian. Kita tambahkan di implikasi penelitian bahwa perlu penguatan lebih lanjut pengembangan teori dengan penelitian kualitatif. Karena ketika kita mengembangkan model teori yang baru, itu harus melalui pendekatan kualitatif. Karena kualitatif itu paradigmanya konstruktif, membangun model. Jadi kita hanya menyampaikan bahwa hasil penelitian kita itu bertentangan dengan penelitian terdahulu. Oke. Tidak sesuai di objek penelitian saya, tidak sama bahwa motivasi kerja itu ternyata tidak mempengaruhi kinerja. Berarti ada faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oke, misalnya lingkungan kerja, oke, tunjangan kerja. Kan masih banyak variabel lain. Biar kita terlalu semangat, tapi ternyata tidak didukung dengan budaya kerja, oke, akhirnya kinerja kita tidak bagus. Walaupun kita motivasi tiap pagi ke kantor, tapi sampai di kantor tidak ngapain, karena budaya kerja bisa mempengaruhi kinerja kita. Tunjangan juga bisa mempengaruhi. Kerja atau motivasinya tinggi, tapi tunjangannya cuma segini, hasilnya cuma segini. Oke, jadi ada variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini yang bisa diteliti lebih lanjut. Oke, makanya salah satu alat uji di kuantitatif itu koefisien determinan. Berapa persen X mempengaruhi Y?
ternyata memang hasil penelitian kita menemukan motivasi itu hanya 33% mempengaruhi kinerja. Berarti ada 67% yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, kembali ke teori. Apa 67% itu? Bisa budaya kerja. Bisa budaya kerja, bisa lingkungan kerja, bisa upah, bisa budaya organisasi. Oke? Kan teorinya seperti itu. Jadi kita kembali ke teorinya. Bahwa ternyata motivasi bukan satu-satunya yang membuat kinerja seseorang menjadi baik. Ada faktor lain berdasarkan teorinya, itu budaya organisasi, lingkungan kerja, rekan kerja, upah, oke? Jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi kinerja seseorang. Untuk penelitian selanjutnya bisa ditambahkan variabel lain yang coba kita tawarkan, misalnya budaya organisasi, lingkungan kerja, tunjangan, rekan kerja, oke? Nih. Nah, kalau memang kita menemukan hal baru di dalam, boleh dilanjutkan dengan penelitian kualitatif. Apa yang terjadi? Hasil kita menemukan pakai mixed method. Oke, akhirnya kita menggunakan mixed method. Kuantitatif ke kualitatif, baru kita bisa mengembangkan model teoritis. Di model teoritis. Bagaimana jika peneliti hanya fokus pada signifikansi, mempertimbangkan makna praktis? Oke. Makna praktis sebenarnya ini nanti nampak di implikasi. Ini untuk jawabannya ini, Tuti. Jadi makna praktis itu sebenarnya itu hanya untuk di implikasi penelitian. Di pembahasan kita memang hanya fokus di signifikansinya saja. Nanti makna praktisnya itu sebuah ide kita bahwa konsekuensi logis dampak penelitian kita itu memberikan manfaat praktis. Memberikan manfaat praktis. Kalau kita mencoba mempertimbangkan makna praktis, itu nanti kita akhirnya lari dari konsep penelitian kita yang kuantitatif tadi. Ini. Jadi memang di penelitian kuantitatif, jadi penelitian kuantitatif memang mempertimbangkan memang hasil data analisis statistik. Oke. Kita tidak, karena kita hanya menguji teori, menguji hipotesis. Oke. Hasilnya sebenarnya kita hanya mau menyampaikan tadi di penjelasan awal bahwa di pembahasan, kita hanya mencoba menjawab apa hasil penelitian kita, bukan bagaimana. Jadi apa yang kita temukan signifikan atau tidak, kan yang kita temukan saja. Jadi kita tidak mempertimbangkan makna. Mempertimbangkan makna itu ketika kita melakukan penelitian kualitatif. Oke. Makanya di beberapa hasil penelitian kuantitatif itu memberikan implikasi penelitian untuk ditindaklanjuti dengan memberi makna atau memberikan melanjutkan dengan metode penelitian kualitatif sebagai penguat untuk memberikan makna hasil penelitian kita. Ingat tadi tujuannya, kalau kuantitatif hanya menguji, makanya bunyinya apa yang kita temukan, sedangkan di kualitatif bagaimana kita menemukan itu. Artinya memang di kuantitatif itu tidak mempertimbangkan makna praktisnya, tapi kita akan memberikan manfaat dampaknya terhadap kepemimpinan. Misalnya tadi, kalau hasilnya berpengaruh signifikan, manfaat praktisnya, kalau mau meningkatkan
kinerja, tingkatkan motivasinya. Nah, dalam penelitian kita mengukur motivasi kita teliti menggunakan misalnya tadi minat, ada pengetahuan misalnya, oke? Indikator motivasi yang mana kita gunakan. Kalau kita misalnya menggunakan motivasi Abraham Maslow, hierarki kebutuhan manusia, berarti untuk meningkatkan jadi untuk meningkatkan kinerja, ya tingkatkan motivasi. Nah, kalau motivasi yang teori yang kita uji Abraham Maslow berarti caranya tingkatkan kebutuhan fisiologinya, fisiknya, beri kasih tambahkan tunjangan. Oke? Apalagi motivasi kedua Abraham Maslow, kalau sudah terpenuhi fisiologi, rasa aman, beri perlindungan, kasih asuransi, maka motivasinya tinggi, kinerjanya bagus. Apalagi rasa aman di atasnya, sosial mau diterima, oke? Beri dia ini masukkan dia ke dalam tim kerja. Yang keempat apalagi manfaatnya kalau Abraham Maslow motivasinya, esteem, penghargaan, beri penghargaan, kasih tunjangan, oke? Bikin kegiatan untuk dia, mungkin dalam merayakan ulang tahunnya kita kasih penghargaan, ulang tahun perusahaan kita kasih penghargaan bahwa dia pekerja terbaik, dia semakin termotivasi. Nah, kalau semakin dia termotivasi, berarti kinerjanya semakin baik. Itu manfaat praktisnya. Oke. Hmm. Ada lagi yang lain? Jadi, Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. iya betul. Tapi ini kan pertemuan ke-8 ya? Pertemuan keberapa ini? Ya Pak Dokter. Pertemuan keberapa, Miki? Kirimkan Pak Farid anunya di screenshotnya di. Ini. Ya, sudah ada di grup juga, Dokter. Oh ya, makasih. Eh, Oke. Saya cek dulu deh. Jurusan apa kita nih, Be? SPI Biasa Pak. deh. Oh, SPI. Ya. Dulu deh. Saya cek dulu. Oh ya, berarti kita sudah pertemuan. Oh ya, 8 Pak. iya. Jadi nanti eh, pertemuan berikutnya sampaikan ke dosen pengampu kedua untuk masuk. Saya UTS-nya itu draft proposal tadi. Saya nanti kirim di Lentera, upload di Lentera di Ya, UTS Pak. tadi. Baik. Terakhir sebelum pertemuan ke-16 Oh, ya. dikumpul deh. Jadi Pak Dokter 8 kali, Pak Ibu siapa lagi namanya? Eh, Ibu siapa saya dulu? Raudah. Iya, Ibu Rauda nanti dia 8 kali pertemuan juga. Jadi sama-sama 8 kali pertemuan.
Jadi pekan depan sudah Dokter Roda apa dok? Iya, pekan depan Dokter Rauda. Jadi nanti saya di apa? Nanti saya dikumpulkan di pertemuan siapa-siapa. Ada yang tidak hadir ini hari? Hadir semua jadi? Itu semua apa dokter? Oke, saya- oke. Jadi nanti pertemuan ke-8 saya salah kelas. Sabar dulu deh. Salah yang kemarin ku absen 19 25 sorry. Salah absen kelas. Pertemuan kemarin ada di absensinya juga di? Apa Ya ada ada. screenshotnya di? Ya. Saya anu. Oh iya. Eh, Ini nalin nanti kita mau keluar. Bilang gitu. iya, di kita sudah pertemuan ke-8 ini di 1 November sih ada. Iya. Pas tadi Pak Dokter sudah kesimpulan dan implementasi. Oh iya deh betul. Jadi sabar dulu apa yang salah di 4 sabar dulu 27 27 4 11 4 11 8. Oke. Jadi nanti UAS ini jadi minggu depan Ibu ini di Iya siapa dok? ya, Bu Rauda. iya saya nanti eh cendol sana. Saya bikin saya juga anu di eh di Lentera berarti di kumpul di anu tadi deh di Lentera nanti draftnya di proposalnya. Iya siapa dok? Baru ke materi. Apa kode itu kita deh? Oh ini deh.
Tengah dulu deh. Hmm, batas waktu. Oke, sudah saya tambahkan finalnya, UTS-nya di Lentera, nanti diupload situ draft proposalnya. Oke, Tapi Pak Dokter ingin bertanya ya, ini. silakan. Ya. Soal absensi di Lentera itu terkadang jika kami absensi, eh, Hmm, kadang error begitu sehingga Oke, terlewatkan harinya. saya siapa yang pernah tidak masuk supaya lain kuhadirkan gitu loh. Eh, Hampir semua teman Pak Dokter, tapi di mata kuliah yang lain. Oh iya iya, coba saya cek dulu ini di absennya di pertemuan-pertemuan. Oke, saya cek dulu Landi. Eh, Jika dimungkinkan saya ada siapkan absen tersendiri. Oh ya, di pertemuan ketiga kita tabe, pertemuan ketiga kita Indasari izin, Abdul izin, Tuti Alpa. Iya. Iya, Pak Dokter, ada saya Eh, 1 hari, Oke, ya waktu minggu 1 kali ketiga kita izin. izin. Iya iya betul. Iya. Oke, Cuman berarti pas benar. pertemuan kedua ketiga tidak hadir Alfa. Iya. Siapa itu? Hadir Saya je Pak kita semua, cuma ketiga saja kita Indah izin. Sari Dewi, Pak Dokter Indah Iya Sari sudah. Dewi. Ketiga je izin. Saya pertemuan ketiga yang pasnya pertama kali Izin. kita aktifkan Lentera lenteranya, kita. saya ya, jaringanku di situ lag sekali, Prof. Kan 5 muju Tapi sekarang, hadir udah je, 5 hadir GB. atau tidak? Tidak masuk di Zoom, Prof. Tidak bisa masuk. Oh ya, makanya saya tulis izin saja di. Iya, Prof. Oke. Itu Jita. Tidak ada yang lain karena yang lain hadir je semua. Itu je pertemuan ketiga yang bermasalah kayaknya. Kalau saya Pak itu yang tanggal 4 dengan tanggal 11 yang tidak hadir. Selebihnya hadir. Ya betul 4. Iya, Eh, Tuti di, oh sini Alpa ini hadir di. Oh tidak masuk memang di. 4 di tidak masuk memang di. Tuti di. 4 dan tanggal 11 itu. Oke, cocok nih. Ada je di sini 4 sama 11. Oke. Kalau bisa jangkit lagi Alpa di pertemuan berikutnya di sama Ibu ini. Di. Tapi Oke. sama 2 minggu lalu itu pas lenteranya error, itu langsung tidak hadir di situ, Prof. Di Oh, lentera. di pertemuan berapa itu? Saya udah cek ya. Eh, Karena hadir tanggal juga kayak. Oh, hadir Ji. oh iya. Saya Karena pas Prof saya tanggal 4 izin, Dek. Iya, iya. Tanggal 11 hadir Prof sama 18 sama 25. Iya, iya, hadir Ji di sini. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga Pak Dokter. Pak Okta, kita sekarang masuk. Iya. Oke, makasih Pak Dokter. Pak Okta. Iya, iya. Assalamualaikum. Oke, ada lagi? Jadi nilai UTS-nya nanti di-upload di anu deh. Di-upload di Tapi Pak Dokter ya, memperjelas tugas draft judul atau draft proposal. draft proposal Oh, sampai bab 3.
Siap. Eh, kalau bisa ini nih nanti jadikan proposal. Terus begini, Di, apa kalau mau konsultasi terkait tema isian boleh, Di, sama maksudnya saya terbuka untuk konsultasi itu. Di, Ya, siap Pak Dokter. jadi kalau mau artinya kan setelah ini kan bukan saya lagi yang masuk, Ibu eh, Nanti eh, kami tapi kalau curhat-curhat di grup Pak Dokter. ya artinya kalau mau konsultasi ini, tapi tugasnya nanti draftnya di-upload di Lentera, Di. Ada bisa bikinkan folder untuk diupload. Siap Pak Dokter. Oke, oke. Terus kalau mau konsultasi tetap saya terbuka saja selama Anda masih mahasiswa, saya terbuka. Bahkan kalau sudah selesai masih bisa juga kalau misalnya masih mau juga kita ini. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Oke, ada yang lain? Eh, Pak Sadino kalau mungkin Pak Dokter. ya, iya. Pak Sadino ini mana ini? Aduh. Adakah? Ya ada aja Pak Dokter, hadir terus. Alhamdulillah, kalau ada aja. Jadi draft proposal tadi endingnya itu draft proposal selesai. Oke. Sebenarnya ini UTS ini saya draft proposal supaya kita sudah punya outputnya. Output mata kuliah ini kan sebenarnya adalah proposal. Nah, kalau sudah Anda lakukan itu sebenarnya kita sudah siap untuk setelah semester 1 masuk semester 2 sebenarnya itu bisa dijadikan draft proposal tesis kita. Jadi draft proposal penelitian kita bisa menjadi draft proposal tesis kita. Makanya sebenarnya di semester 1 ini boleh menghadap ke prodi, bisa sudah konsultasi judul. Supaya kalau bisa yang kita store ini sebenarnya adalah proposal yang rencana kita mau meneliti tesis kita. Oke. Itu maksudnya. Jadi sambil jalan. Jadi nanti di semester berikutnya Anda lanjutkan ini proposal kita, bisa dilanjutkan dengan revisi berdasarkan materi-materi perkuliahan yang kita hadapi. Kalau ada disuruh kumpul, ya kumpulkan kembali ini. Kemudian karena banyak mata kuliah mungkin terkait dengan bidang kita, terutama bidang tesis kita. Kalau dekat dengan bidang tesis kita, itu saja yang dikumpul kembali terus. Terakhir kalau bisa ya bisa dilanjutkan ujian proposal di semester 2. Jadi semester 3 tinggal hasil dan tutup. Jadi di semester 2 sudah bisa Ya, mengajukan ya. sempro. Semester proposal, iya. Bagus juga artinya selesai satu urusan karena ini kan proses ya. Jadi proses ini tidak bisa kita hasil kalau tidak proposal dulu. Proposalnya terserah kita mau nanti semester 2, semester 3, 4 boleh, 5 boleh, tapi tidak bisa seminar hasil apalagi ujian tutup kalau tidak proposal. Jadi ini proses harus dilewati. Jadi supaya kecuali kalau kita mau jadi donatur di UIN tidak apa-apa. Oke. Donatur di UIN ya sampai semester 5, semester 6 ya tidak apa-apa juga sih. Cuma tanggung gitu loh. Dan memang tujuan mata kuliah ini memang membantu kita menyusun draft proposal tesis kita. Makanya saya kombinasi nanti saya juga minta tolong kalau bisa sekalian draft proposalnya itu sesuai dengan ini. Sudah pernah masuk memang materinya teknis menggunakan template sudah Mindi? Yang gunakan template. Belum Pak Dokter. Nanti saya kapan ada momen, saya masuk menggunakan template-nya di template kosan cara pakainya. Ini sayangnya ini saya masih ada materi kalau tidak saya di laptop supaya di laptop lebih gampang penjelasannya. Jadi nanti saya mungkin maksudnya siapa tahu hari Sabtu atau apa terus Ibu ini tidak bisa masuk, bisa saya di dan siapa tahu kita bisa untuk menggunakan template UIN, template kosongnya.
membantu sekali. Kenapa? Kita tidak pusing urus paragrafnya, boldnya, jenis hurufnya, spasinya, marginnya, tidak ada yang diurus. Dia semua aturkan, Ki. Sisa diklik-klik ini. Dia paragraf, ini model judul, ini bahasa Arab, ini footnote, ini daftar pustaka. Diklik-klik, Ji. Sebenarnya sebentar, Ji, ini cuma karena lagi ada momen apa seminar internasional, jadi. Oke, ada lagi yang lain? Bisa yang lain tampil wajahnya supaya saya mau lihat sebelum kita tutup pertemuan kita. Siapa tahu saya ketemu di Pascan, nah saya tidak tahu ternyata ini saya pernah ajar. Ya, Karena Pak Farid selalu kuliah ini sama Dino. Arjun ya sekali-sekali. Abdul, Indah sama Tuti. Tapi maksudku saya mau lihat sebelum perkuliahan dia ambil alih sama Ibu Ana. Oke. Sisa Indah ini. Iya, iya Pak Dokter. Betul dilihat-lihat juga sebetulnya supaya tidak bilang, oi. Mana Indah? Baru Tapi pulang kerja Pak Dokter jadi. itu tidak apa-apa. Itu yang manfaatnya kalau kita non reguler ini sambil jalan. Iya, baru pulang dinas dari tadi malam. Oke, sekali lagi terima kasih banyak perhatian dan kerjasamanya selama perkuliahan berlangsung. Mohon maaf jika selama kuliah ini ada yang kurang berkenan. Oke, ada yang salah, itu dari saya semata, dan mudah-mudahan apa yang kita terima ini bermanfaat bagi kita dan menjadi berkah bagi kita juga semua. Konsultasi masih tetap dibuka. Kemudian nanti kalau ada momen tidak ada dosennya, boleh saya di copy. Saya masuk untuk terkait bagaimana menggunakan template UIN Alauddin yang memudahkan kita. Oke, saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu kalau di ujian-ujian Anda, kalau Anda proposal. Karena saya ternyata bisa juga menjadi penguji di jurusan Anda, bisa juga menjadi pembimbing 2. Bukan pembimbing 1. Pembimbing 1 biasa ilmu Anda. Di metodologi saya bisa menjadi pembimbing 2. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Amin, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.